怀之火连通。 Pernah nggak kalian lewat rumah yang ada pohon besarnya terus berasa kayak ada yang merhatiin? Pernah nggak kalian berpikir kalau di suatu tempat tertentu ada portal yang terhubung ke tempat atau dunia yang lain? Di video kali ini kita akan membahas sebuah serial dari Cina di mana serial ini mengisahkan tentang dua orang kakak beradik keturunan raja zaman dahulu yang membuat mereka memiliki roh pelindung sejak lahir. Namun sebelum sampai usia mereka dewasa, orang tua mereka meninggal karena kecelakaan dan membuat sang kakak harus melanjutkan tugas sang ayah, yaitu menjadi seorang jenderal penakluk roh di sebuah tempat yang bernama Raksasa Street. Gak usah kelamaan, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Raksasa Street adalah sebuah tempat di mana terdapat portal yang menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia roh. Tempat itu kini dijaga oleh dua bersaudara yang bernama Cao Yanbing, kita panggil aja Yanbing, dan adiknya Cao Yuanliang yang akan kita panggil Yuan. Mereka berdua berperan sebagai penegak hukum, menggantikan kedua orang tua mereka untuk menjaga agar tidak ada manusia yang masuk ke dunia roh dan begitu juga sebaliknya mencegah roh untuk masuk ke dunia manusia. Diceritakan di sini sang kakak, Cao Yanbing, adalah seorang jenderal penakluk roh yang dulu sempat mempunyai roh penjaga yang cukup legend bernama Yujin, yang juga menjadi roh pelindung turun-temurun di keluarganya. Namun suatu saat, orang-orang tidak dikenal menyerangnya dan membuat roh pelindungnya tewas di pertarungan. Sedangkan adiknya, Cao Yuanliang, mempunyai roh pelindung bertipe assassin bernama Tang Liu. Roh pelindungnya tidak begitu kuat, namun memiliki kecepatan serangan di atas rata-rata. Oleh karena itu, dia tidak begitu unggul di pertarungan one by one. Karena saat ini Raksasa Street dianggap sudah melemah, sebuah organisasi jahat lalu berusaha untuk mengambil alih dan menguasai tempat itu. Dan kedua kakak beradik itu mau nggak mau harus mempertahankan tempat itu bagaimanapun caranya. Lalu cerita beralih ke dunia manusia di mana diperlihatkan seorang perempuan bernama Xialing yang tiba-tiba mendapatkan pesan dari seseorang yang misterius. Dia mengatakan kalau Xialing sedang diincar oleh roh jahat dan harus menemui seseorang di sebuah tempat yang bernama Raksasa Street, karena hanya orang itu yang bisa menyelamatkan hidupnya saat ini. Setelah beberapa kali mengalami kejadian aneh, dia lalu memutuskan untuk mendatangi alamat yang diberikan kepadanya. Dan ternyata secara tidak sadar, dia telah melewati portal dan masuk ke alam lain yang sama sekali tidak diketahuinya. Singkat cerita, Xialing akhirnya menemukan rumah yang dimaksud, yang ternyata adalah rumahnya Yanbing. Dia sampai di sana berbarengan dengan para roh jahat yang ingin membalaskan dendam setelah sebelumnya dikalahkan oleh Yanbing. So Yanbing menyuruhnya masuk sementara dia membereskan para roh jahat yang menantangnya. Namun di sini Xialing masih diikuti oleh roh yang ingin menyingkirkannya. Untungnya Yuan, adik Yanbing, mampu mendeteksi keberadaan roh tersebut dan langsung menyerangnya. Singkat cerita, setelah berhasil membereskan gangguan-gangguan itu, Xialing yang masih bingung dengan apa yang terjadi lalu meminta penjelasan dari mereka. Di sini Yanbing dan Yuan menjelaskan apa itu Raksasa Street dan mengatakan kalau kemungkinan besar Xialing adalah seorang inang roh di mana dia juga memiliki roh pelindung. Karena tekanan udara di Raksasa Street berbeda dengan dunia manusia, sehingga tidak memungkinkan orang biasa akan bertahan berada di tempat tersebut. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan ada sesosok perempuan yang datang menemui para roh jahat di markas mereka. Di sini karena mereka dianggap mangkir dari misinya dan tidak berguna lagi, perempuan itu lalu memusnahkan mereka semua seorang diri. Berlanjut keesokan harinya, diperlihatkan lagi-lagi Raksasa Street diserang oleh kelompok yang tidak dikenal. Di sini karena Yanbing sedang pergi untuk menginvestigasi para roh jahat yang dari kemarin menyerang mereka, jadi Yuan mau tidak mau harus melawan mereka seorang diri.
Awalnya Yuan dan roh pelindungnya dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Namun gak lama setelahnya, sosok yang memimpin mereka muncul dan memanggil roh pelindungnya untuk melawan Tang Liu, roh pelindung milik Yuan. Karena perbedaan spesifikasi, Tang Liu keteteran melawan roh pelindung musuhnya dan akhirnya diajar habis-habisan. Di sini si penjahat itu mengatakan kalau tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk mengambil Tang Liu dan menghancurkan pohon raksasa street yang mereka jaga di halaman rumah mereka. Penjahat itu juga sempat mengatakan kalau kakaknya juga tidak akan bisa membantunya karena saat ini dia sudah tidak memiliki roh penjaga lagi. Mendengar perkataan itu, Yuan langsung menyadari kalau orang itu berasal dari kelompok yang sama yang memusnahkan roh pelindung milik kakaknya beberapa tahun silam. Selanjutnya diperlihatkan Tang Liu sempat melancarkan serangan terakhirnya dan akhirnya berhasil menumbangkan roh pelindung lawannya sebelum dia menyerang Yuan. Namun karena sudah tidak berdaya lagi, Tang Liu tidak mampu lagi untuk menghentikan penjahat itu yang berniat untuk mengambil Tang Liu, roh pelindung milik Yuan. Untungnya di sini Yan Bing datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan mereka. Di sini Yan Bing akhirnya mengetahui kalau kelompok yang mencoba menyerangnya dari kemarin adalah orang-orang suruhan kerajaan yang ingin menguasai pohon pagoda di Raksasa Street. Lalu karena sempat terbawa emosi, Yan Bing sempat kecolongan dan membuat roh penjaga musuhnya dapat menyerangnya. Saat sedang tidak sadarkan diri, hal itu ternyata membuat Yan Bing bisa berkomunikasi dengan roh pelindung kedua yang ada di dalam dirinya. Jadi ternyata selama ini dia memiliki dua roh pelindung yang cukup OP. Namun setelah roh pelindung pertamanya yang bernama Yujin musnah, Yan Bing menekan kekuatannya sendiri sehingga roh pelindung keduanya tidak bisa keluar menampakkan dirinya. Namun karena sekarang dia harus melindungi adiknya dan Xialing, Yan Bing akhirnya memanggil roh pelindungnya keluar untuk yang pertama kali. Roh itu bernama Suju dan termasuk salah satu roh pelindung yang legendaris. Maka diperlihatkan di sini dia dapat dengan mudah mengalahkan musuhnya. Namun mereka tidak menyadari kalau selama ini masih ada satu sosok lagi yang hadir di sana. Dia adalah seorang ninja bernama Hanzo. Saat Yan Bing dan yang lainnya lengah, Hanzo memanfaatkan momen itu untuk mengambil tunas pohon pagoda, lalu menyelamatkan temannya dan langsung pergi dari sana. Hal itu membuat kekuatan dari pohon pagoda meledak dan menghancurkan pohon itu sendiri. Beruntung gak lama setelahnya datang satu orang yang mengaku bernama Guru Gai. Dia meredakan ledakan itu dengan kekuatan roh pelindungnya, dan ternyata dia adalah orang yang sama yang menyuruh Xialing untuk datang menemui Yan Bing. Alasannya mendatangi Yan Bing adalah karena entah dari mana, dia mengetahui kalau Yan Bing mewarisi kekuatan tubuh petarung yang sangat langka di mana tidak hanya mempunyai dua roh pelindung, tapi bila kemampuannya dimaksimalkan, dia bisa mempunyai 7 roh pelindung sekaligus. Guru Gai juga berkata kalau pohon pagoda suci itu berfungsi untuk menjaga kestabilan dunia roh dan terbagi di 12 titik. Dia juga menjelaskan bahwa niat kelompok kerajaan adalah menghancurkan semua pohon suci yang ada untuk membuka jalan ke dunia manusia dan sekaligus memusnahkan para inang roh untuk diambil roh pelindungnya. Satu-satunya cara untuk menggagalkan rencana itu adalah dengan merebut kembali tunas pohon yang dicuri oleh Hanzo. Awalnya Yan Bing terlihat bodoh amat, namun setelah diberitahu kalau dalang dibalik semua ini adalah orang yang sama dengan yang membunuh teman dan roh pelindungnya dulu, perhatiannya langsung tertuju kepada Guru Gai. Di sini Yan Bing mulai curiga dengan identitas asli Guru Gai karena dia bisa tahu kejadian 10 tahun yang lalu. Dia lalu menuduh Guru Gai sebagai impostor dan menantangnya untuk bertarung. Kalau Yan Bing berhasil menang, Guru Gai diminta untuk mengungkapkan identitas aslinya. Namun di sini, Guru Gai mencoba untuk meyakinkan Yan Bing kalau niatnya sebenarnya baik, yaitu dia ingin melatih Yan Bing dan membantunya untuk mengembalikan kestabilan Raksasa Street. Di tengah percakapan mereka,
Tiba-tiba jimat penanda milik Yan Bing berbunyi dan menandakan sedang terjadi kejahatan di wilayahnya. So dia langsung mendatangi tempat itu yang ternyata Xialing dan kedua orang tuanya nggak sengaja melewati portal karena diganggu oleh roh jahat. Singkat cerita, Yan Bing dapat dengan mudah mengalahkan para roh jahat itu dan seperti biasa, dia harus menghapus ingatan manusia yang sempat masuk ke wilayah roh. Namun saat dia ingin menghapus ingatan Xialing, tiba-tiba Yan Bing malah tidak sengaja masuk ke alam bawah sadar Xialing dan bertemu dengan roh pelindungnya yang bernama Li Xuan. Di sini dia melarang Yan Bing untuk menghapus ingatan Xialing karena dia juga seorang inang roh. Singkat cerita, begitu mereka sampai di rumah, Guru Gai juga berkata kepada Yan Bing kalau dia sebenarnya sudah tahu Xialing sebenarnya adalah seorang inang roh. Dan dia berniat ingin mengajak Xialing dalam perjalanan menyelamatkan pohon pagoda sekaligus melatihnya agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Sampai di sini Yan Bing sempat menolak karena sebelumnya dia melihat kalau roh pelindung milik Xialing terbelenggu. Dan hal itu bisa merepotkan mereka nantinya. Takutnya jadi beban tim doang. Namun di sini Guru Gai memberitahu Yan Bing kalau sebenarnya roh pelindung milik Xialing bisa dibilang sangat kuat dan dia hanya perlu berlatih supaya bisa melepaskan belenggu yang mengikat roh pelindungnya dan itu akan menjadi tanggung jawab Guru Gai. Di sini Yan Bing mengetahui bahwa untuk melepas rantai yang membelenggu roh pelindung bukanlah hal mudah. Ditambah lagi resiko kalau si inang roh tidak bisa mengendalikan roh pelindungnya jika rantainya sudah terlepas. Intinya Yan Bing menolak keras usul dari Guru Gai untuk ikut membawa Xialing mencari tunas pohon pagoda. So akhirnya karena tidak menemui kesepakatan, Yan Bing lagi-lagi menantang Guru Gai untuk bertarung. Karena merasa akan terjadi geger geden, Yuan lalu berinisiatif menelpon Xialing untuk mengabarkan kondisi saat ini. Dia lalu diminta datang ke raksasa Street secepatnya. Begitu sampai di sana, Xialing lalu mencoba untuk menghentikan mereka. Di sini setelah diberikan penjelasan singkat oleh Guru Gai tentang niatnya, Xialing akhirnya memutuskan untuk bersedia ikut dengan mereka, dan Yan Bing harus mengalahkannya jika dia ingin melarangnya untuk ikut. Merasa kejantanannya terusik karena ditantang Baiwan sama cewek, Yan Bing lalu menyetujui tantangan Xialing. Lalu di sini terjadi hal yang tidak terduga di mana begitu Yan Bing memanggil roh pelindungnya keluar, tiba-tiba Xialing juga berhasil memanggil roh pelindungnya keluar dan langsung balik menyerangnya. So Xialing akhirnya dianggap memenangkan pertarungan itu. Namun kejadian itu langsung membuatnya pingsan yang mungkin hal itu disebabkan oleh kondisi fisik Xialing yang belum terbiasa dengan roh pelindungnya. So sebagai seorang laki-laki yang harus memegang omongannya sendiri, Yan Bing akhirnya setuju untuk mengajak Xialing dalam perjalanannya. Lalu sebelum memulai perjalanannya, diperlihatkan Yan Bing menyempatkan diri untuk memberikan penghormatan kepada zirah yang dulu dipakai oleh roh pelindung pertamanya. Setelah memantapkan jiwa dan berjanji akan membalaskan dendam roh pelindungnya kepada kelompok kerajaan sekaligus mengambil kembali tunas pohon pagoda, Yan Bing akhirnya memulai perjalanannya bersama dengan Guru Gai dan Xialing. Lalu dia mempercayakan tanggung jawabnya kepada Zuan untuk menjaga raksasa Street selama kepergiannya kali ini. Singkat cerita, mereka sampai di tempat yang akan mereka gunakan sebagai tempat latihan, dan langkah pertama yang dilakukan Guru Gai untuk melatih Xialing adalah dengan mengendurkan rantai yang mengikat roh pelindungnya, sehingga mereka berdua dapat berkomunikasi dengan baik. Istilahnya PDKT dululah dengan roh pelindungnya. Sementara latihan untuk Yan Bing adalah meningkatkan daya tahan tubuhnya saat memanggil roh pelindungnya keluar. Di sisi lain, Kerajaan Roh membuat poster buronan untuk menangkap Yan Bing yang dikambing hitamkan sebagai orang yang menghancurkan salah satu dari 12 pohon suci. Hanzo yang ditugaskan oleh Kerajaan Roh untuk mengawasi Yan Bing akhirnya menemukan lokasi mereka dengan bantuan burung gagak miliknya. Di sini dia juga diperintahkan untuk menghubungi para pemburu bounty hunter dan meminta mereka untuk memburu Yan Bing dan yang lainnya. Berlanjut ke hari kedua pelatihan, di sini Yan Bing dan Xialing diajarkan tentang strategi pemanggilan dan penempatan roh pelindung. Karena menurut Guru Gai,
Serangan pertama dalam pertarungan akan memiliki pengaruh yang sangat besar untuk mengalahkan musuh. 我一定要召唤到我面前来。 Sementara itu, di suatu tempat yang disebut dengan Balai Pahlawan, diperlihatkan seseorang yang mendapatkan surat di mana isinya menginformasikan tentang kembalinya seorang inang roh terkuat bernama Huang Fulongdu. Gak lama setelahnya, orang itu lalu pergi untuk mencari inang roh tersebut yang dikatakan sedang bersama dengan Yan Bing. Kembali ke Yan Bing dan Guru Gai, di sini dia diperlihatkan sebuah teknik tingkat tinggi pemanggilan roh pelindung yang mereka sebut dengan nafas. Jadi seorang inang roh dapat memanggil dan menarik kembali roh pelindungnya di tengah pertarungan dalam sekali hembusan nafas. Namun kebanyakan inang roh tidak bisa melakukannya dalam waktu singkat secara terus-menerus. Sebagai perbandingan, disebutkan hanya ada 1 di antara 10.000 inang roh yang dapat melakukannya. Sementara itu, di sisi lain, diperlihatkan Xialing yang sudah mulai lancar memanggil dan mempertahankan roh pelindungnya selama beberapa menit. Namun hal itu masih menguras banyak sekali energi miliknya dan membuat Xialing setengah pingsan. Lalu nggak lama setelah tersadar, saat Yan Bing dan Xialing sedang mencari unggas buruan mereka, tiba-tiba mereka berdua ditemui oleh seseorang dari Balai Pahlawan yang sebelumnya diperlihatkan sedang mencari inang roh terkuat. Di sini Yan Bing mengira kalau orang itu datang untuk menangkapnya karena dia membawa poster buronan yang menampilkan gambar Yan Bing. So, seperti biasa, Yan Bing langsung menantangnya bertarung. Namun di sini diperlihatkan kekuatan mereka yang berada pada level yang berbeda di mana hanya dengan sekali combo, Yan Bing dapat dengan mudah dikalahkan. Beruntung nggak berselang lama, Guru Gai datang dan menolong Yan Bing. Di sini baru orang itu memperkenalkan diri sebagai Xian Kunlun, pemimpin dari Balai Pahlawan. Dia datang ke tempat itu untuk mencari Guru Gai karena menurut info yang dia dapat, nama asli dari Guru Gai adalah Huang Fulongdu, seorang inang roh terkuat saat ini. Di sini pemimpin Balai Pahlawan lalu menantangnya bertarung untuk membuktikannya. Dan diperlihatkan, mereka berdua sama-sama menguasai teknik bertarung yang cukup tinggi. Namun akhirnya di sini Guru Gai dapat dikalahkan olehnya. Lalu setelah mengalahkan Guru Gai, pemimpin Balai Pahlawan pergi karena menganggap kalau Guru Gai bukanlah orang yang dia cari. Karena kalau dia benar-benar inang roh terkuat, maka dia tidak akan semudah itu dikalahkan olehnya. Gak lama berselang, setelah pemimpin Balai Pahlawan pergi, lagi-lagi mereka didatangi masalah. Kali ini kelompok bounty hunter yang mendapat info dari Hanzo yang mendatangi mereka. Guru Gai yang menyadari kalau Yan Bing tidak akan bisa bertarung dengan kondisinya sekarang, menyuruh roh pelindung Xialing untuk membawa mereka berdua pergi dari sana. Setelah tinggal dia sendiri, di sini baru Guru Gai membuka masker yang selama ini dia pakai untuk menyembunyikan identitasnya. Dan ternyata memang benar kalau dia sebenarnya adalah Huang Fulongdu, seorang inang roh terkuat dan roh pelindungnya yaitu Dewa Perang tanpa kepala yang sangat terkenal. So, hal ini menegaskan dia hanya pura-pura lemah saat menghadapi pemimpin Balai Pahlawan.